Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajur Ramadan dengan NPM 1857051003 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil dari pengerjaan ujian tengah praktikum pengenalan pola dengan soal mengklasifikasikan project atau dataset yang ada di Kaggle dengan menggunakan metode SVM atau Support Vector Machine dan Decision Tree. Di sini saya sudah memilih dua dataset atau dua project. Yang pertama ada Heart Disease UCI dan yang kedua ada Sloan Digital Sky Survey DR14. Kita mulai masuk yang pertama yaitu Heart Disease UCI. Di sini saya akan menggunakan metode SVM untuk mengklasifikasikannya. Pada dataset ini atau database ini terdiri dari 76 atribut, namun yang dipublikasikan hanyalah 14 diantaranya. Atributnya itu ada age, sex, chest pain type, resting blood pressure, serum kolesterol, fasting food blood sugar, resting electrocardiographic, maximum heart rate achieved, exercise induced angina, old peak, the slope of the peak exercise ST segment, number of major vessels, dan terakhir ada TAL. Atribut satu lagi itu ada ID atau number. Dataset ini bertujuan untuk mengetahui apakah pasien memiliki penyakit jantung atau gejala-gejala penyakit yang ada di jantung. Kita langsung masuk saja ke codingannya. Jadi yang pertama itu kita import library yang digunakan dulu. Di sini ada yang pertama ada NumPy dimisalkan dengan NP, ada Pandas dimisalkan dengan PD, ada matplotlib.pyplot dimisalkan dengan PLT, ada Seaborn dimisalkan dengan SNS, dan ada standard scaler yang diambil dari sklearn pre-processing. Kemudian kita akan import datasetnya menggunakan library yang sudah kita import tadi yaitu Pandas. Jadi nama datasetnya itu atau nama CSV itu Heart CSV yang berisikan 303 baris atau 303 data dan 14 kolom atau 14 atribut. Mohon maaf tadi atribut yang satu lagi bukan number atau ID melainkan target. Target ini berarti hasil dari identifikasi gejala-gejalanya. Kalau satu itu berarti dia ada penyakit jantung atau ada kelainan jantung. Kalau 0 itu tidak ada. Jadi ini datanya. Kemudian kita akan melihat info dari datasetnya. Dataset ini masing-masing atributnya memiliki 303 data dan masing-masing atributnya tidak memiliki nilai yang nol. Selain itu juga dari masing-masing atribut kita bisa melihat dari info ini tipe datanya, ada INT dan ada float 64. Kemudian kita akan melakukan describe dari data tersebut untuk mengetahui jumlah data, mean, standar deviasi, minimal nilai dari masing-masing atribut, dan lain-lain. Kemudian ini hard data shape ini untuk mengetahui berapa banyak datanya dan kolomnya. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya tadi sama kayak yang di info ini kan sudah ada nih. Non-null ini berarti dia datanya tidak null kan. Di sini kita bisa lihat lagi bahwa masing-masing atribut atau masing-masing kolom tersebut ada nggak sih data yang null. Kalau misalkan ada, kita harus buang data null tersebut agar akurasi klasifikasinya itu bisa meningkat. Ternyata setelah diselidiki atau dilihat, datanya ini tidak ada yang null dari masing-masing atributnya. Setelah mengetahui data tersebut tidak memiliki nilai yang null, kita bisa mulai dengan plotting datanya. Sini plotting datanya menggunakan library Seaborn
dengan tipe plotnya itu pakai displot. Jadi yang pertama ada plot plt.figure. Plt tadi kan library-nya misalkan plt. Figure size kita gunakan 15 kali 25. 15 ini lebarnya, 25 ini panjangnya. Kemudian sini menggunakan looping untuk mengambil nilai kolomnya. Jika nilai kolomnya itu kurang dari sama dengan 13 tadi jumlah ininya, datanya, maka lanjut. Oh ya, ini kenapa 13? Karena untuk target tidak kita masukkan. Tadi kan 14 sama target kan. Cuma kan target itu hasil dari identifikasi dari data-datanya. Jadi target tersebut tidak masuk dalam klasifikasinya, jadi kita keluarkan. Nah, kemudian ini hasil dari plottingannya. Jadi dari hasil plottingannya kita bisa melihat sebaran dari data-data masing-masing atributnya. Misalkan age, berarti umur ini tersebar dari 25 tahun ya sampai sekitar 78 atau 76 tahun. Jadi dari plottingannya kita bisa melihat sebaran datanya. Kemudian setelah melihat sebaran datanya, kita bisa mulai memplotting lagi dengan menggunakan heatmap untuk mengetahui korelasi antara masing-masing atributnya. Jadi di sini kita pakai function core untuk korelasinya. Dan mask ini digunakan untuk biar plotting heatmapnya lebih enak untuk dilihat aja. Kemudian heatmapnya kita menggunakan seaborn lagi sama. Dan ini adalah hasil dari korelasi masing-masing atributnya dengan ditunjukkan menggunakan heatmap. Jadi semakin tinggi nilainya atau semakin mendekati satu nilainya, maka atribut tersebut semakin berkorelasi atau berhubungan. Dan semakin kecil nilainya atau semakin mendekati -1, atribut tersebut saling tidak berkorelasi atau saling tidak berhubungan. Ini bisa dilihat. Nah, ini ada, mungkin ini saya tidak tahu, kepotong, harusnya tidak kepotong, cuman setelah di otak-atik masih belum ketemu. Dan ini kita bisa lihat dari korelasinya. Misalkan ada sex dengan age, itu korelasinya -0,098 dan seterusnya. Berarti kalau semakin mendekati -1, dia tidak berkorelasi atau tidak berhubungan. Kemudian setelah mengetahui korelasinya, kita bisa melihat variasi dari datanya dengan menggunakan function var. Nah, di sini semakin besar nilai var-nya atau variasinya, maka semakin besar variasi dari datanya. Jadi misalkan age 82, berarti dia variasinya lumayan besar. Sex 00, berarti variasinya kecil. Karena kan seks antara laki-laki atau perempuan aja kan, cuma 2 nilai, berarti variasinya kecil. Dan ini ada trace BP 300, col, dan seterusnya. Jadi semakin tinggi nilainya, semakin bervariasi data-data yang ada dalam atribut tersebut. Nah, kemudian karena jika data tersebut bervariasi, maka tingkat akurasinya itu akan semakin kecil, maka tahu semakin rendah. Maka untuk atribut trace T, BPS, col, dan talach itu kita normalisasi. Kenapa age nggak dinormalisasi? Karena kan umur. Kalau umur dinormalisasi, menurut saya agak aneh aja gitu. Jadi saya normalisasi ketiga atribut tersebut atau kolom tersebut menggunakan log. Jadi normalisasi datanya menggunakan np.log, menggunakan optimisasi data dari lognya. Kenapa tidak menggunakan standar scalar kayak biasa? Karena ini kan data yang dinormalisasi kayak cuman dikit gitu kan, cuma 3 atribut. Sisanya udah lumayan bagus nilainya. Jadi dengan menggunakan log, dan ini kan penyebaran juga kayak tinggi banget tuh, nilainya gede-gede. Dengan menggunakan log itu dia akurasi normalisasi lebih bagus. Jadi saya menggunakan log. Nah, setelah dinormalisasi, nilainya berubah, atas BP jadi 0,01, col jadi berapa ini, col 0,04,
dan Talach jadi 0,02. Kemudian setelah dinormalisasi datanya, kita akan mulai untuk melakukan klasifikasinya. Pertama, kita akan membuat dua variabel X dan Y. X ini akan berisi seluruh atribut kecuali atribut target atau kolom target. Dan Y ini akan berisikan atribut target tersebut atau kolom target tersebut. Setelah kita pindahin kayak gitu, kita akan meng-split data menjadi dua bagian, yaitu training dan test, dengan menggunakan library train_test_split dari sklearn model selection. Nah, di sini X dan Y tadi kan isinya ini. X berarti kan semua atribut saya target, Y targetnya doang. Nah, test size ini berarti pembagiannya. Kalau ini kan 0,20, berarti data tesnya 20%, data trainingnya sisanya atau 80%. Nah, kemudian random step ini digunakan agar nilai-nilai yang ada dalam data test atau data trainingnya tidak berubah-ubah setiap kita jalanin. Jadi setiap kita jalanin ini nilainya bakal tetap segitu aja gitu, nggak bakal berubah-ubah. Jadi akurasi klasifikasinya nggak berubah-ubah gitu. Kemudian untuk klasifikasi SVM-nya, saya menggunakan library SVC dengan dari sklearn.svm. Kemudian untuk menampilkan akurasi skor, classification report, dan confusion matrix-nya, saya menggunakan dari sklearn matrix dari library akurasi skor, classification report, dan confusion matrix. Ini buat biar nggak ada warning yang muncul aja, karena kalau ini dihapus dia ada warning gitu. Sebenarnya warning bukan error ya, jadi kurang suka aja ngeliatnya. Pertama kita deklarasi dulu SVC-nya dengan nama variable SVC, kemudian kita masukkan data X dan data Y yang trainingnya ke dalam SVC-nya. Kemudian kita akan tampung prediksi dari hasil tes dengan trainingnya dalam variabel y_pred ini. Kemudian ACC ini variabel untuk menampung akurasi skor dari target atau atribut target di data tes sama atribut target di data predik yang ini tadi nih. Jadi dibandingin gitu hasil prediksinya. Nah, akurasinya kita buat kali 100 karena biar persen. Kemudian dengan menggunakan accuracy score, library accuracy score tadi, kita bisa mendapatkan akurasi dari klasifikasi modelnya. Di sini saya mendapatkan klasifikasi model SVM akurasinya sebesar 68,85 sekian persen. Jadi untuk dataset ini kurang bagus menggunakan SVM, atau pengerjaan saya yang kurang bagus dalam mengolah datanya sehingga hasil akurasi klasifikasi kecil. Dan untuk melihat reportnya bisa menjalankan function confusion matrix dan classification report. Nah, itu saja untuk penjelasan soal yang pertama, yaitu klasifikasi hard disease UCI dengan metode SVM. Selanjutnya kita akan masuk ke klasifikasi kedua dengan menggunakan dataset Sloan Digital Sky Survey dengan metode decision tree. Jadi dataset ini merupakan dataset yang berisikan 10.000 observasi langit yang diambil dengan SDSS. Setiap observasi dideskripsikan menggunakan 17 fitur atau 17 atribut atau 17 kolom, dan satu kolom yang mengidentifikasikan mengidentifikasikan 17 atribut yang ini tadi, apakah itu termasuk star, galaksi, atau quasar. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya.
Mungkin kita langsung masuk saja ke codingannya. Nah, jadi ini codingannya seperti biasa. Kita akan menginputkan library yang kita gunakan. Yang pertama ada NumPy, ada Pandas, ada Matplot, lib.pyplot, ada Seaborn, dan ada sklearn processing standard scalar. Kemudian kita importkan datanya dengan menggunakan Pandas, nama CSV-nya ini, dan inilah hasil dari import datanya. Jadi terdapat 10.000 baris atau 10.000 data dengan 18 kolom, di mana 17 kolomnya merupakan atribut yang untuk digunakan untuk mengidentifikasikan satu atribut lainnya, yaitu atribut kelas ini. Jadi kelas ini adalah hasil identifikasi dari 17 atribut lainnya. Ada star, ada galaksi, dan lain-lain. Sama seperti tadi, kita akan melihat info dari data tersebut dulu. Sini ada 10.000 data dari masing-masing atribut dan tipe datanya. Ada 10.000 data dan 14 kolom. Kemudian ini ada case, ini ada nama-nama kolomnya apa aja. Terus di describe ini kita bisa mengetahui sama seperti tadi, ada jumlah datanya, ada count-nya, ada mean-nya, ada standar deviasi, minimal, dan lain-lain. Nah, sama seperti tadi juga kita akan mengetahui, kita harus mengetahui dulu apakah datanya ada nilai nol atau tidak. Ternyata datanya juga tidak ada nilai nolnya, maka tidak ada yang harus kita buang datanya. Kemudian ini korelasi dari masing-masing datanya, dan jika dimasukkan ke dalam heatmap maka kayak gini bentuknya. Ini semakin dia warnanya putih maka semakin berkorelasi, kalau warnanya makin gelap maka semakin tidak berkorelasi antara kedua data tersebut. Kayak field sama run nih, hitam banget kan, berarti dia nggak berkorelasi datanya. Setelah tahu korelasinya, saya memutuskan untuk membuang beberapa kolom yang menurut saya tidak terlalu digunakan untuk mengklasifikasikan datanya, yaitu saya membuang kolom object ID, space object ID, run, rerun, camcall, field, plate, mjd, dan fiber ID. Kemudian setelah membuang tersebut, saya akan menampung data tersebut dengan nama digital sky _data_new. Kemudian kelas tadi kan berbentuk string ya, dengan star, galaxy, dan QSO. Nah, saya mengubah nama string tersebut dengan integer dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan plotting dan lainnya. Jadi saya mengubah nilai tersebut, star menjadi 0, galaxy menjadi 1, dan QSO menjadi 2. Kemudian kita replace nilai dari kelasnya dengan digital sky _new sama dengan ini, replace new value class. Nah, kalau kita panggil lagi datanya, maka kelasnya berubah nih, jadi 000, 100, dan lain-lain. Kemudian setelah itu, kita akan mencari variasi dari datanya dengan function var tadi, sama kayak sebelumnya. Nah, dari tersebut kita mengetahui atribut RA atau fitur RA ini memiliki variasi yang sangat tinggi. Begitu pula dengan atribut DEC atau DEC. Nah, pada dataset yang ini saya akan menggunakan normalisasi. Saya akan menormalisasikan datanya di session data with standard scalar. Kenapa tidak menggunakan log tadi sama seperti sebelumnya? Tadi sebelumnya saya sudah mencoba. Ternyata dengan menggunakan log untuk klasifikasi decision tree dia kurang tepat atau nggak bisa gitu, ada error. Saya tidak tahu itu salah saya atau emang nggak bisa. Jadi saya memutuskan untuk standard scalar. Standard scalar ini kita harus menormalisasikan semua datanya. Nah, nggak bisa kayak tadi kan cuma beberapa atribut doang. Ini harus semuanya dinormalisasi. Ini. Jadi sehingga kalau kita panggil lagi variasinya atau variansnya, dia akan tersebar rata
karena seluruh datanya yang di normalisasi. Setelah normalisasi tadi kan pas normalisasi ini kita buang kelasnya kan, karena kan kelas itu hasilnya, nggak mungkin kita normalisasi juga. Jadi setelah kita buang kelasnya, kita normalisasi seluruh atribut kecuali kelasnya, kita gabungin lagi hasil normalisasi data atribut tersebut ke sama kelasnya ini pakai codingan yang ini. Terus kita lihat lagi korelasinya. Nah ini kan korelasi jadi kayak semakin rata gitu, atau semakin bagus karena kan sudah dinormalisasi. Tadi kan sebelumnya kayak berantakan gini tuh. Setelah mengetahui korelasi yang barunya, kita membuat plotting heatmapnya. Nah korelasi bisa lihat kayak gini, dari heatmap kayak gini. Kalau hitam dia semakin tidak berkorelasi, kalau putih dia semakin berkorelasi. Setelah mengetahui korelasinya menggunakan heatmap, kita akan memplottingnya menggunakan pair plot. Dan hasil plottingnya seperti ini. Ini digunakan untuk mengetahui penyebaran datanya juga, sama kayak displot tadi. Penyebarannya begini tuh. Jadi antara misalkan kelas sama apa nih? Nah, baca lagi. RA, ini penyebarannya begini gitu. Dan seterusnya. Dan yang hijau ini nomor 2, kuning nomor 1, biru nomor 0. Berarti ini galaksi, star, sama QRO atau Quaras. Kemudian kita juga coba plotting dengan box plot, tapi di box plot ini kita cuma menggunakan antara redshift sama kelasnya, karena dua hal tersebut yang paling berhubungan. Hasilnya begini. Kemudian kita coba plotting lagi menggunakan displot tadi sama kayak tadi, antara sama lagi kelas sama redshiftnya aja. Dari plottingan ini kita jadi mengetahui gitu penyebaran redshiftnya berapa banyak gitu. Jadi misalkan ini kan ada 3 nih. Yang pertama ini buat star, yang kedua buat galaksi, yang ketiga buat QSO. Jadi dari sini kita bisa tahu penyebaran redshift buat star berapa banyak gitu. Yang misalkan redshift 0, redshift 0, nilainya ada 1600 itu di star. Terus redshift berapa nih, 0,2, ada 3 data misalkan buat di klasifikasi, buat di kelas yang galaksi. Terus buat di kelas yang QSO misalkan redshiftnya ada 2,8 misalkan ini ya, ada berapa nih, ada misalkan 0, berapa data gitu, dan seterusnya. Nah dari plotting tersebut kemudian kita akan membagi data lagi ke dalam dua variabel X dan Y. X nya kita ambil semua data kecuali data kelasnya, Y nya kita masukin data kelasnya, kita masukin atribut kelasnya. Jadi X ini isinya semua atribut kecuali kelas, Y ini isinya atribut kelas aja datanya. Kemudian kita akan splitting lagi datanya ke train sama test menggunakan library train test split. Sama kayak tadi, saya buat test size-nya atau data testnya 0,2 atau 20% dengan random state juga sama 3. Kemudian untuk decision tree-nya saya menggunakan library decision tree classifier. Kita panggil dulu decision tree classifier-nya, kita masukin ke dalam variabel D3, kemudian kita masukin X train sama Y train-nya ke D3, kemudian kita buat prediksinya menggunakan data test dibandingkan dengan data testnya. Kemudian kita cari nilai akurasinya dari Y predict sama Y testnya, sehingga dapatkan untuk model decision tree akurasi klasifikasi untuk data Sloan Digital Sky Survey sebesar 98,8% dengan classification report sebagai berikut. Jadi untuk Sloan Digital Sky Survey ini
cocok menggunakan klasifikasi decision tree karena tingkat akurasi yang tinggi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah kata juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.